Underneath the starry sky, a mother holds a child tonight. All is calm and all is bright. She sings to him a lullaby. Gloria, I hear the angels singing Gloria, all of the heavens ringing Gloria. The Savior of the world is in her arms. She's staring at the face of God. Face of God. She looks upon the great I am, the giver of heaven in her hands, born to save the son of earth. He was born to give them second birth. Gloria, I hear the angels singing Gloria, all of the heavens ringing Gloria. The Savior of the world is in her arms, staring at the face of God, staring at the face of God, staring at the face of God, staring at the face of God.
Gloria. Kegelapan, kita semua pernah merasa sepi, terperangkap dalam bayang-bayang dosa dan penyesalan. Namun, sedingin apapun hatimu, hari ini ada kabar baik yang datang. Kabar yang diberikan untuk kita semua yang merasa tidak layak. Untuk kita yang merasa tidak bisa dimaafkan atau merasa terlalu jauh. Kabar baik itu adalah Allah yang menjadi manusia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Kabar baik bahwa Yesus datang bukan untuk orang yang merasa sempurna, tetapi untuk kita yang mau percaya. Kabar baik yaitu Dia datang untuk memberi harapan, untuk memberi kita hidup yang baru. Hari ini, 10 hari sebelum tahun ini berakhir, kita semua dipanggil untuk menjadi suara yang menggemakan kasih-Nya, membawa kabar baik yang menyelamatkan kepada mereka yang terhilang. My hope exhausted, you will be my strength. Where am I? When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Say, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Hey. In every season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started till it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you are enough.
You're on, you won't let go. Feel it breaking out like an echo. It's gonna be fine. So, they won't break my soul. So, set me up. Woo! Lebih meriah buat Allah kita saudara. Haleluya. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan kita. Amin. Kiranya sukacita, puji-pujian boleh terdengar buat Allah di tempat ini. Saya mohon suara saudara berikan kemuliaan lebih meriah lagi buat Allah kita kemor sore hari ini. Haleluya. Dari pulang dan berdua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Sama-sama. Gloria in excelsis Deo. Kami naikkan pujian buat Engkau Tuhan. Kami bersuka kita merayakan kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Haleluya. Come on, FLC. Tinggi-tinggi dalam surga mantra Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan Gloria. in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Berikan kemuliaan sekali buat Allah saudara. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis. Come on, FLC. Kami berikan pujian buat Engkau sore hari ini Tuhan.
Terus bersuka cita dan rayakan kebaikan dan kelahiran Tuhan buat kita saudara. Haleluya. Biar sukacita mengalir tempat ini sore hari ini. Biar kami bersuka memuji Engkau Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her gift. Let every heart prepare His room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and flood, rocks, hills and plain, repeat the sunny joy, repeat the sunny joy, repeat. Joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Come on, sing with me. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Terima kasih Tuhan. This is the day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is where I believe you are more than enough for me. Hallelujah. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Come on. Jesus, come with me. Mari FLC nyanyikan. You are worthy of all, worthy of all. Kau layak terima pujian dari kami umat-Mu Tuhan. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sorakan haleluya. Pull out your spirit, come on. So let it rise.
truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, kasih senyuman yang terbaik. Saudara kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa malam hari ini, mulai dari depan sampai belakang, tidak datang dengan sia-sia, tapi bisa punya satu tujuan, yaitu punya sukacita yang baru. Karena sebentar lagi kita akan masuk 2025. Saya berdoa biarlah setiap kita tidak melangkah dengan tujuan yang kosong, tapi Tuhan mau taruh rencana yang terbaik di setiap kehidupan kita. Boleh tundukkan kepala, ambil waktu sejenak sama Tuhan. Kita mau lebih lagi sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah namamu yang dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Kau jadi pusat penyembahan pujian kami. Thank you Jesus. Boleh naikkan syukurmu sama Tuhan. Boleh bilang terima kasih yang paling dalam. Thank you Jesus, thank you Lord. Engkau hadir di sini Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. All the glory to you God. All the honor to you God. Jesus. Sama-sama kita mau renungkan pujian ini buat Tuhan. Meragukan kasih-Mu kepadaku, ku selalu ingat kebaikan-Mu dalam hidupku. Ku takkan pernah meninggalkan anugerah yang Kau berikan. Ku selalu setia mengiring-Mu seumur hidupku. Sendiri dalam kesesakan, Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai
suaramu, nyatakan bersama. Ku takkan pernah meragukan kasih-Mu kepadaku. Ku selalu ingat kebaikan-Mu dalam hidupku. Ku takkan pernah meninggalkan anugerah yang Kau berikan. Ku selalu setia mengiring-Mu. Mari dengan penuh penyerahan bersama nyatakan, Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badaiku, tahu Engkau selalu setia. Biarlah setiap kita di tempat ini datang dengan penuh hormat, menghadap Allah yang mulia, Dia anak domba Allah, satu-satunya Bapa di hidupmu, Dia Alfa dan Omega, Dia sudah ada sebelum kita. Kiarabaya Shandararabai, Kianamaya Sakasitu. You are Alpha and Omega.
We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Biar jemaat Tuhan saja nyatakan pujian ini. We give you all the glory to you, God. We let it be a sweet sound to you, oh God. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. Oh, we give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy
katakan, sampai di penghujung tahun ini yang hampir selesai, Tuhan Yesus, sore ini kami mau bilang, kami dan segenap keluarga kami tidak menyembah yang lain. Kami belajar tidak mengandalkan siapa-siapa, tapi kami mengandalkan Tuhan Yesus, Dia Alpha and Omega, yang tidak berubah, setia dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya sore malam ini kami angkat kedua tangan kami dan keluarga kami, masa depan kami mau bilang, hanya Yesus yang kami sembah, tidak ada yang lain. Dari awal tahun ini kami menyembah satu Tuhan. Sampai perjalanan iman kami di tengah tahun, kami tetap menyembah satu Tuhan. Bahkan hampir penghujung tahun ini selesai, dengan semua kejadian, semua peristiwa, semua keadaan, semua cerita. Segenap hidup, hati, akal budi kami, Tuhan Yesus, sampai sore malam ini kami mau katakan, hormat, kekaguman, kebanggaan, dan penyembahan kami tidak berubah. Dalam ketidaksempurnaan, banyak kurang, banyak gagal, dalam gelap, jatuh dalam dosa, terulang lagi. Tapi hari ini 22 Desember 2024, 10 hari lagi selesai. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dan setiap kami di sini, kami berdiri dengan penuh hormat dan bangga dengan kekuatan, karena kami tahu bukan oleh kuat atau gagahnya kami, tapi benar-benar sampai tahun ini selesai, seluruh kehidupan kami ditolong oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan Kau tabib di atas segala tabib, yang gak pernah bosan mendengar dan menjawab doa kami. Bahkan kami berkata dengan iman, walaupun ibadah ini belum selesai, tapi dari tadi mujizat sudah terjadi, pertobatan terjadi, pengampunan kami terima, kelepasan, pemulihan, kesembuhan dalam nama Yesus terjadi di tempat ini. Karena kami tahu gak ada yang bisa diandalkan. Tapi biarlah sampai tahun ini selesai, dalam waktu dan kehendak-Mu, setiap kami keluarga-keluarga pribadi di Forward Living Church ini tetap memberikan hormat penyembahan hanya kepadamu Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Tiba saatnya Tuhan, di momen ini kami merindukan, berbicaralah kepada kami. Di saat kami boleh ada di ibadah ucapan syukur akhir tahun dan merenungi makna Natal tahun ini, biar firman-Mu yang hidup, perkataan-Mu sendiri, dalam pengurapan-Mu dan Roh Kudus yang membantu kami masing-masing,
untuk bisa menerima, mendengar dan mengalaminya. Firman-Mu adalah pelita dan terang buat kami. Tuhan Yesus, berbicaralah sore malam ini. Kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus, kita yang siap menerima firman dengan sukacita, yuk sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu teman-teman boleh sama-sama duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Selamat sore semuanya, shalom. Warm welcome, salam hangat untuk semua keluarga besar, teman-teman, Bapak Ibu Jemaat Forward Living Church. Selamat datang di FLC. Seperti yang saya sampaikan bahwa ibadah kita 2 servis ini tadi pagi dan sore ini adalah ibadah ucapan syukur akhir tahun. Dan juga ibadah untuk kita memaknai Natal tahun ini. Karena kita percaya saudara, Natal itu spesial buat kita semua. Natal bukan hanya sekedar event ulangan tahunan atau rutin, enggak. Karena Alkitab yang berkata rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Dan tentunya buat kita gereja Forward Living Church di sini, ya kita bilang ini merupakan ibadah ucapan syukur akhir tahun karena ini adalah ibadah Sunday service-nya FLC yang terakhir tahun ini. So next week kita nggak ada ibadah, kita baru akan ada lagi 2 minggu ke depan atau dalam perkenanan Tuhan semua kita bisa menyeberang ke tahun yang baru, amin. Dan kita akan mulai sama-sama ibadah itu Januari minggu tanggal 5. Dan dengan penuh kerendahan hati di awal saya ingin menyampaikan rasa terima kasih banyak untuk semua keluarga besar FLC, semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu teman-teman yang telah bekerja luar biasa, melayani dengan segenap hati bukan hanya 4 hari terakhir ini, tapi sebagaimana Anda tahu, kita di sini masih baru banget. Even belum genap setahun. Kita baru jalan 11 bulan. Dengan segala keterbatasan mungkin dari fasilitas, dari apa yang ada kita miliki dititipkan. Tapi saya percaya, saya selalu bilang, kita senang melayani di sini. Di Pondok Indah Office Tower 3 LG Floor PIM 3 ini. Tapi buat saya yang terpenting itu gereja bukan di sini, di luar sana. Di rumah, di kerjaan, di pergaulan, di komunitas, di teman-teman kita yang bisa melihat kita sebenar-benarnya, gak cuma 1,5 jam. Jadi saya senang Anda hadir. Thank you so much. Karena dengan segala macam keterbatasan dan fasilitas, saya selalu bilang kepada semua yang melayani, kualitasnya kita tuh kualitas GBK. Cuman waktu Tuhan gak pernah salah. Kalau terlalu cepat GBK, nanti mental kita goyang. Jadi sekali-sekali namanya proses harus belajar. One at a time, day by day. Karena yang paling penting bukan kesempurnaan dan skill. Tapi mengikut Tuhan dengan sopan dan santun. Mengikut Tuhan dengan penuh hormat. Itu gak gampang. Karena lawannya waktu diri sendiri. Kuncinya cuma apa? Sabar. Dan sabar. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat FLC, makasih banyak. Anda yang sudah 11 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang baru 7 bulan nyicipin rasain gereja ini. Pesan saya, sabar. Karena pada akhirnya ini bukan gereja kita, ini gereja Tuhan. Yes, berikan tepuk tangan buat semua jemaat Tuhan, bahkan seluruh volunteers. Dan doa saya, kita akan bukan hanya menyelesaikan tahun ini dengan baik, tapi kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, di Natal pertama FLC di Pio 3 LG Floor PIM 3 ini, apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Setelah kita puasa, kita doa, kita merenungkan spesifik bahkan lagu. Like an echo. Di saat kita berpikir kita gak cukup, gak ada masalah. Sama Tuhan bukan hanya cukup, terpuaskan. Di saat kita pikir semuanya terbatas, terhimpit, makin gak mudah, plus PPN 12%. Tapi bersama Tuhan akan pas dan cukup. Karena itulah kehidupan. Makanya Tuhan bilang, Tuhan titipkan spesifik. Be His echo. Be His
echo. Kasih tahu dong kiri kananmu, bilang, be his echo. Be his echo. Itu kamu. Ekonya tuh kamu, bilang. Ekonya tuh kamu. Echo apa sih echo? Echo. Echo itu suara atau bunyi yang mantul kembali kepada sumber suara dan sumber bunyi saat sumbernya udah berhenti. Itu echo, itu gema. Jadi suara atau bunyi yang balik lagi, mantul lagi ke sumbernya. Saat sumbernya udah berhenti. Tapi yang menarik dari echo, yang menarik dari gema, echo hanya bisa alaminya terjadi kalau lingkungannya nggak lembut, nggak lembek. Karena hanya echo bisa muncul alami, bisa mantul lagi kalau lingkungannya keras, permukaannya padat. Sebenarnya kan ini gambaran hidup kita. Siapa sih yang mau susah? Siapa sih yang mau masalah diulang-ulang? Saya selalu bilang, badai pasti berlalu. Berlalu lalang. Seberapa banyak yang akhirnya pada mikir, wow, ternyata ikut benar-benar ikut Kristennya Tuhan yang benar, dewasa, lebih susah dari yang disangka. Emang iya? Emang iya? Karena alaminya begitu. Nggak mudah. Penuh tantangan. Harus diproses. Harus sabar. Harus nunggu. Ngalamin ketidaknyamanan, ketidakpuasan. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya benar pun sebenarnya hari-harinya nggak tenang. Karena seringkali menurut logika semuanya nggak pas, nggak bisa masuk. Tapi aneh-anehnya, anak-anak Tuhan bisa datang lagi tiap minggu ke Tuhan dan mengucap syukur serta berterima kasih. Karena ada kuasa tangan dan wonders, keajaiban Tuhan yang emang gak pernah tinggalin kita. Gereja Natal kayak gini, kita ngumpul, itu punya kekuatan yang luar biasa. 11 bulan kita dengan sangat hati-hati dalam pimpinan Roh Kudus memulai, mengelola, merawat gereja Tuhan. Because it's not about us. Ini bukan soal jaksel doang. Tapi kita percaya FLC bagian dari keluarga kerajaan Tuhan yang lain. Di mana pada waktunya, waktu Tuhan yang gak salah, kota ini akan terus dan tidak berhenti mengalami kebangunan rohani. Dan mulai terjadi di sini. Setelah 33 tahun dari 91. Gak pernah ada Natal. Bahkan manajemen menyampaikan, selamat ya Pak. Natal yang pertama walaupun nanti ada Natal lanjutan. Tapi praise the Lord. Kita dititipin Tuhan. Untuk bisa memulai sesuatu yang bicara echo. Gak semua lingkungan bisa terima. Gak semua permukaan cocok. Karena echo selalu ada batasannya. Hal yang sama dengan kekristenan. Capek. Deg-degan. Harus bayar harga. Harus extra mile kalau ikut Kristen yang dewasa. Tapi tema Natal tahun ini, be his echo. Itu yang Tuhan mau dan Tuhan yakin akan terjadi lewat keluargamu, kehidupanmu, usahamu, karirmu, kampusmu, relationshipmu, hobimu, komunitasmu. Tuhan dimuliakan. Orang-orang akan mengalami kasih karena bicara echo. Nggak ada yang lain. Itu bicara apa? Karakter kehidupan Kristus yang kita jalani tiap hari. Become a lifestyle. Itu sebabnya saya selalu bilang, it's okay, jangan kagok jadi Kristen sungguh-sungguh. Jangan takut. Jangan merasa aneh. Jangan takut diasingkan, gak perlu. Karena pada akhirnya emang
bicara nilai-nilai kehidupan Kristen yang sangat umum, global adalah bicara pernikahan, identitas, keuangan, kesehatan, hubungan. Tapi be his echo. Tuhan rindu Anda semua. Apapun yang Anda lakukan, semua cerita kehidupan karakter Kristus di perbuatan-perbuatan kita mantul lagi ke kita. Karena pada akhirnya orang-orang yang sekarang Tuhan titipin ada di dekat kita, bukan hanya bisa merasakan Anda Kristen, tapi mencontoh perbuatan-perbuatan yang Anda lakukan di kehidupan keseharian lifestyle-mu. Kebayang gak kalau tiba-tiba keluarga, teman, siapapun say thank you, kasih reward, say something yang positif ke kita, oleh karena sesuatu yang terjadi, perubahan di hidupnya lebih baik, lebih positif karena kehadiran kita. Kalau itu bisa terjadi, maka jangan kaget. Ikut Tuhan, tantangan proses tetap ada, tapi kita gak bakal capek, kita gak bakal kesel, kita gak akan terus-terusan bad mood, karena kita tahu kasih karunia Tuhan even sampai Minggu malam 22 Desember cukup buat kita. Bahkan saudara mungkin lagi gak cerita tentang sesuatu yang mungkin gak nyaman buat saudara, even terjadi di hidup hari ini. Dengar baik, detik ini Tuhan tidak lepas tangan atas doa-doamu. Mujizat dari tadi sudah terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Menjadi ekonya Tuhan akan membuat gambaran hidup kita tiap hari makin jelas dan makin culture. Kalau saya bilang culture, itu artinya keren sesuai fungsinya. Kalau saya bilang culture, itu artinya keren sesuai kebutuhan. Jadi pas-pas aja. Karena pada akhirnya ini bukan soal kita. It's about God. It's about Jesus. Kembalinya harus kepada Yesus. Dan biarlah kita bisa menutup dengan syukur akhir tahun ini. Termasuk. Karena saya percaya kita semua akan punya Natal masing-masing. Di keluarga, di rumah ya kan, dengan teman-teman. Tapi biarlah sore ini Natal FLC, ucapan syukur akhir tahun kita juga ini, menjadi momentum untuk iman kita diperbaharui dan diteguhkan lagi. Be his echo. Karena pada akhirnya bicara be his echo, menjadi pantulannya Kristus, ya harus ngelihat lagi kepada sumbernya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan itu bukan hanya terjadi waktu dia lahir di dunia. Keberadaannya sudah dinubuatkan jauh sebelum dia datang. Makanya Yesaya 53 ayat 2. Apa yang dititipkan Tuhan kepada Nabi Yesaya tentang kehadiran seorang Mesias. Yesaya berkata, you know what? Dia itu seperti taruk, seperti pucuk, seperti tunas tumbuh di hadapan Tuhan. Bahkan kata Yesaya, tahu gak? Dia yang akan datang, kalau nanti Anda baca ayat-ayat ini sampai selesai. Ujung-ujungnya itu bercerita tentang sang juru selamat. Tapi Yesaya bilang, tahu gak? Si sang juru selamat itu, even dari awalnya tuh gak meyakinkan. Tampangnya tuh gak ada culture-culturenya. Gak perlu ajak dia foto booth di depan, gak perlu. Karena gak terlalu menarik. But what is funny? Even dari kelahirannya ditolak, even sampai dibunuh karena penolakan. Tapi karena kehidupan Sang Yesus, sampai hari ini dunia tidak berhenti mengalami perubahan dan pertobatan setiap harinya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Firman-Nya katakan, you know, dia tuh cuman tunas even dari tanah kering, bukan dari tanah basah. Ini bicara apa? Lapisan. Tanah kering itu bicara tentang suatu lapisan yang even gak bagus. Jangan pernah nanam benih, nabur benih di situ, nggak akan hidup. Pasti dia akan makin kerdil, kecil dan mati. Kalau mau di tanah yang gembur, jangan di tanah yang kering. Tapi Yesaya bilang, Jesus, yang nanti namanya Immanuel, dia stay di tanah yang kering.
Karena Yesus bukan datang untuk orang yang sempurna, Yesus datang untuk semua orang bahkan yang berdosa. Nggak diinginkan. Jadi sebenarnya bicara eko, bicara bagaimana keseharian kita nih ke depan bukan hanya nutup tahun. Siap-siap semua pengen nyampe. Seberapa banyak dari saudara ingin nyebrang sih ke tahun depan, boleh angkat tangan? Yang tidak mengangkat tangan sesuai terjadi dengan imanmu. Nggak, kita semua pengen masuk ke tahun depan, semua pengen. Tapi kalau boleh jujur, sekacer-kacernya tahun depan, nggak semuanya baru juga kok. Banyak bagasi juga, luggage yang kita bawa dari tahun ini. Justru makin akhir tahun, pesan saya, makin dekat sama Tuhan. Jangan ogah-ogahan, undang Tuhan di hidup hatimu lewat doa-doamu di rumah. Kasih waktu, gesture hidup tubuh keluargamu. Sebagai pendoa, sebagai penyembah, ambil waktu. Gak apa-apa, tulis list, catatan-catatan yang Anda perlu. Karena kadang-kadang emang gak ada cara yang lain. Hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan. Dan kalau Anda minta seperti Alkitab, datang jangan malu, gak usah parno. Dia Allah yang maha baik. Dan dia akan buktikan, gak akan terlambat. Gak akan meleset. Itu yang dia mau sampaikan, bahwa menjadi eko, mengakhiri tahun ini dan mensiapkan diri ke masa depan. Ya lihat kelahirannya yang kita rayakan hari ini. Apa yang kita bisa belajar dari keberadaan kelahirannya dia, sehingga kita bisa menjadi pantulan kehidupan Kristus setiap harinya. Yang pertama, Yesus itu tidak diharapkan. Itu yang pertama. Tidak diharapkan. Injil Matius 2 bicara tentang, kalau bicara kelahiran Yesus Anda bisa lihat dari Matius 1 nanti, tapi Matius 2 dibilang, ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Anda lihat, kelahiran Yesus bisa menyebabkan orang di luar mengetahui, bahkan datang untuk mencari dia. Tapi Anda tahu kan jurinya setelah itu kan, Herodes ingin membunuh. Herodes kaget dengan keberadaan orang Majus yang bertanya tentang bayi Yesus. Tapi ya Anda lihat, Sang Juru Selamat juga lahirnya di palungan. Gak langsung dewasa dari bayi. Bukan di rumah sakit, bukan di tempat fasilitas yang baik. No. Kalau rumah sakit premium kena PPN 12%, kecuali rumah sakit daerah. Tapi Yesus pun gak di RSD. Di palungan. Karena emang gak diharapkan. Makanya kalau bicara kehidupan sehari, ya hari yang paling berat ujungnya adalah lawannya kesombongan. Alkitab bilang, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kenapa? Karena kalau kita gak sungguh-sungguh melihat kalau kita gak sungguh-sungguh untuk melihat bagaimana hidup bisa menjadi ekonya Kristus, yang kita hanya lihat bagaimana dunia ini bekerja. Karena tanpa Yesus pun Anda bisa sukses. Sorry nih, di luar sana gak usah gereja-gerejaan. Sukses-sukses aja, makin sukses malah iya. Tapi kan kita tahu, kita hidup bukan bicara kesuksesan tetapi kekekalan. Tapi ada proses, ada pengelolaan yang Tuhan titipkan masing-masing. Disitulah kenapa menjadi Kristen bukan hanya menjadi Kristennya bayi, kecil, tapi belajar, berproses menjadi dewasa. Kenapa? Karena memang dalam menjalani hidup perlu keseimbangan. Ada yang kita perlu kelola dari rumah, di kerjaan, tetapi kita harus belajar menghidupi itu semua dengan apa? Spirit led, dipimpin oleh Roh. Dan contohnya gak bisa tanpa Yesus. Makanya harus kembali kepada Yesus. Kalau enggak, kita bisa hanya mengakhiri tahun ini jadi bete, jadi sedih. Karena kita membandingkan kehidupan dan kesuksesan orang lain sama kita. Padahal sehat hidup sampai hari ini aja dah haleluya. Siapa yang bilang tutup tahun harus selalu dibandingkan, dicocokkan dengan libur yang panjang. Kalau duitnya kagak ada, bagus kita ke FLC, benar gak? Habis kita ya traktir saya lah habis inilah di PIM. Tapi kalau kebanyakan gini bingung milihnya siapa yang traktir, gak usah. Tapi
Kita bisa sehat, tubuh, organ tubuh aja bisa dari tadi bernyanyi, ikuti para penyembah. Kita ikut sama-sama gesture yang baik, menghormati Tuhan. Itu anugerah. Dunia gak pernah secara otomatis akan membantu Anda untuk memfokuskan hidup Anda hanya ke Yesus. Enggak. Makanya kadang-kadang kalau boleh jujur, nyiapin tahun depan hidup bukan masalah budgeting dan planning. Tapi pikirin tahun depan. Persenjataan rohani apa yang saya mau pakai dari Januari 2025. Karena tiap peperangan, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun beda-beda. Katakan kiri kanan, benar juga tuh, dengerin lo, jangan salah pakai senjata. Apalagi yang cari jodoh. Yang kedua, bicara eko ya harus lihat dari kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus bicara apa? Mujizat, katakan sama-sama mujizat. Itu mah mujizat banget. Orang firman yang berkata dari Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Anda semua tahu cerita ini. Sebelum mereka hidup sebagai even suami istri. Gak masuk di akal, Emang hidup dalam Kristus gak masuk di akal. Untuk kita berdua suami istri mengembalakan gak masuk di akal. Tapi saya sampai hari ini ada kekuatan roh Tuhan yang gak akan mengubah. Belum mengubah, emang gak mengubah. Karena yang saya lakukan bukan karir tapi calling. Jadi emang gak masuk di akal. Beneran gak masuk di akal. Tadi di ibadah pertama, pas saya selesai khotbah, baru saya duduk. Tiba-tiba notifikasi saya WA keluar. Ting! Baru saya duduk. Ini hanya contoh doang ya. Betapa Tuhan bekerja bisa precise untuk menghargai. Saya duduk, baru duduk habis khotbah. Nggak nyampe 2 detik. Saya punya seorang teman, baru dilantik jadi menteri di era Pak Prabowo. Dia WA saya tadi saya bacain. Dia bilang, Josh, have a very wonderful Christmas. You and your family, God bless you. God bless you-nya nggak pakai GBU. God bless you. Jadi dia pikir saya nggak ngerti kali. Jadi dia tulis God bless you panjang. Tapi tau nggak yang menarik apa? Kenapa saya ngomong nih? Ini yang dahsyat. Bisa-bisaan teman saya ini bukan orang percaya Tuhan. Dia bisa setelah God bless you, koma dia bilang begini. Bro, you are a living echo. Dalam hati saya, oh teman saya yang udah menteri ini masih kepo Instagram saya juga. Jadi dia lihat poster Natal efek. Jangan-jangan karena lihat poster jadi dia ngucapin Natal kecepetan. Tapi bisa-bisa dia bilang begini. Bro, you are a living echo. Ini bukan soal siapa yang ngasih WA-nya sih. Tapi buat saya bahagia banget. Karena at least ada teman, ada orang yang bukan Kristen. Yang ngomong ke saya. Actually, you are a living echo bro. Seperti yang saya selalu ngomong ke semua yang melayani. Melayani bagus. Tepat waktu bagus. Tapi lebih bagus lagi. Tetap benar mau ada orang, mau gak ada orang di luar sana. Itu gereja. Itu gereja. So, be his echo. Adalah waktu Anda setiap hari jalanin hidup. Terus terinspirasi. Terus punya adrenalin yang benar. Karena Anda tahu, mengikut Yesus, mengasihi, dan bersikap bersama Yesus tidak akan pernah sia-sia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebabnya Matius 1 ayat 24 dan 25 berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Gak mungkin Yusuf bisa mau. Ngapain? Gak masuk akal. Tapi kalau mujizat udah terjadi, yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin, semua jadi mungkin dan bisa. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dan yang terakhir, menjadi ekonya Kristus di kehidupan keseharian kita. Melihat dari kelahirannya Yesus. Yang ketiga, apa yang dialami saat dalam kelahirannya Yesus tidak bisa dipahami.
Gak bisa dipahami. Makanya Lukas 1 ayat 34 kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Maria bilang gak mungkin. Dia bilang ke malaikat, gak bisa. Doesn't make sense. Tapi Lukas 1 ayat 35 katakan, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Pada akhirnya menjadi ekonya Kristus di keseharian kita. Kita perlu wonders. Wonders itu apa? Seperti lagu tadi, keajaiban. Not just a wonder, but wonders every single day. Dan mujizat tidak akan pernah bisa terjadi tanpa pekerjaan Roh Kudus. Maka bersama dengan Roh Kudus kita bisa melihat perkara-perkara yang dahsyat karena keajaiban Tuhan. So buat kami berdua, melayani Anda semua adalah kehormatan. Tapi kebanggaan buat kami setiap tengah minggu adalah mendengar testimoni suami istri, orang tua anak, kakak adik, semuanya hidupnya baik-baik. Ada masalah, ada persoalan, tapi tidak cari jalan pintas. Kembali lagi ke jalan yang benar. Meminta bantuan, bersekutu, dibimbing, diajarkan, dimuridkan lagi. Buat kami. Of course, waktu terbatas. Capek. Karena harus konsentrasi lagi. Menerima pelayanan lagi. Bahkan kemarin baru aja diminta tolong lagi. Sampai harus, kayaknya lagi musim yang agak banyak gangguan jiwa. Tapi you know what? Itu kehormatan. Kalau yang pertama Tuhan sembuhkan. Yang kedua Tuhan pulihkan. Yang terakhir 2 hari lalu kita layani. Kita percaya pada waktunya akan dipulihkan. Karena pada akhirnya setiap orang, setiap keluarga, even kita semua perlu kebangunan rohani. Perlu keajaiban. Hanya Yesus bersama Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang kita rayakan di penutup tahun ini. Yang akan menyadarkan kita. Apapun yang terjadi 10 hari ke depan. Yesus yang kita sembah akan tetap pegang kendali hidup, keluarga, dan masa depan kita. Selamat Natal. Selamat menikmati akhir tahun yang luar biasa dalam Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Tuhan memberkati kita. Berikan tepuk tangan hanya untuk Yesus yang luar biasa. Mari persiapkan setiap kehidupan secara khusus juga. Lilin yang Anda pegang. Saya akan berdoa firman. Tundukkan kepala. Bapa yang baik. Terima kasih. Untuk hadirat-Mu. Yang menyadarkan, mengingatkan kami kembali. Sebagaimana pesan yang Kau titipkan di akhir tahun ini. Be your echo. Sehingga lewat kehidupan keseharian kami. Perbuatan dan tindakan-tindakan kami. Semuanya memantul kembali kepada kami. Karena akhirnya kami bisa dikasih kesempatan mendengar. Siapapun yang sekarang Engkau lagi titipkan ada dekat dan hidup bersama kami. Bisa mencicipi dan merasakan bagaimana kami masing-masing hidup bersekutu dengan benar di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kalau sampai perjalanan akhir tahun ini ada yang gak sesuai, Roh Kudus yang baik kuatkan kami supaya kami dapat mengarahkan menjadi lurus lagi, menjadi sesuai lagi. Kalau ada yang tidak teratur, ajarkan, ingatkan kami untuk kembali teratur lagi. Kalau ada yang kami mungkin selama ini sembrono, anggap remeh, anggap sepele, tidak serius, bahkan sangat berani nggak memprioritaskan kebenaran. Sadarkan kami lagi. Karena kami boleh merancang-rancang, tapi hanya karena Tuhanlah keberhasilan itu datang di hidup kami. Itu sebabnya bantu hati kami supaya tidak lupa. Ingatkan kembali kemampuan kami untuk mengingat apa yang penting yang dan terutama.
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkarya di dalam kehidupan kami semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam penyalaan lilin. Baik Bapak Ibu, Yesaya 9 ayat 1 sampai 5 berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari boleh angkat tinggi lilin yang ada di tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala sambil kita renungkan pujian ini. Silent night, holy night, all is calm, all is bright round young virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, oh holy night. Silent night, holy night, all is calm, all is bright round young virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Biarlah cahaya ini menjadi lambang terang di kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia keadaan yang gelap, yang tidak semakin lebih baik. Biarlah makna dari kekuatan kasih-Mu di Natal kami tahun ini memampukan setiap kami untuk tetap menjadi anak-anak-Mu. Hidup menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Sehingga kami percaya lewat kekuatan sukacita Natal, maka kami dengan iman yang teguh kami mengucap syukur atas kuasa, mujizat, bahkan berkat Natal, berkat sorga turun untuk kami.
Sehingga kami dengan iman berkata, di dalam nama-Mu Yesus, setiap keajaiban, mujizat yang memang kami butuhkan terjadi detik saat malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mensyukuri dengan penuh bangga bahwa keberadaan hidup kami seperti firman-Mu yang bilang, bukankah tubuh dan hidup-Mu lebih penting dari semuanya? Inilah kerinduan kami sekarang dan masa depan kami. Lewat kesehatan, lewat hidup dan keluarga kami. Semua dipersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu saja. Sehingga lewat kehidupan keseharian kami, bukan hanya Natal ini kami lalui dengan singkat, tapi Natal Kristus terjadi setiap hari di hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, kebangunan rohani terjadi. Dan kami terima, dan kami siap, dan kami mau diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari FLC berikan tepuk tangan yang panjang. Puji Tuhan. Anda diberkati dalam hadirat Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang panjang juga untuk setiap volunteers FLC yang melayani. Thank you guys, because karena kerja keras setiap volunteers FLC, kita bisa beribadah dengan sangat nyaman. They have been doing preparations kurang lebih sudah 4 hari sebelum kita mengadakan ibadah pada sore hari ini. So mungkin juga ada beberapa dari mereka yang belum tidur. Dan mungkin banyak sekali dari mereka yang terlibat dan tidak kelihatan. Tapi dengan kerenan hati, Sister meminta setiap jemaat nanti when you go home or when you go out, if you see them, please say thank you, give them a smile, tell them what you were happy about. If they greet you with very warm greetings, tell them that they did a very good job, karena itu sangat berarti dan mereka akan sangat-sangat bersyukur dan happy mendengar feedback dari setiap Bapak Ibu. Dan tentunya kita juga say thank you very much untuk setiap tamu atau keluarga, teman yang baru pertama kali join di ibadah di Forward Living Church. Welcome. Dan thank you untuk setiap family yang mengundang dan mengajak siapapun, mau itu keluarga, kerabat, dari colleagues, dari community, dari hobi Bapak Ibu untuk sama-sama bisa beribadah. Puji Tuhan, this place is full. Dan puji Tuhan, actually we had to add chairs from the cafeteria on the opposite side untuk accommodate karena semua begitu semangat untuk mengundang. So kerinduan hati kita untuk terus ayo kita be His echo, jadilah gaungan Tuhan dimanapun kita berada dan undang lebih banyak jiwa lagi karena seperti tadi juga Pastor Joe sudah sampaikan, kita melakukan suatu terobosan yang luar biasa karena setelah 33 tahun di Kompleks Pondok Indah ini, hari ini FLC melakukan ibadah perdana Natal di seluruh kompleks ini. So, that is not something biasa-biasa saja. That is bukan sesuatu yang random, tapi kita percaya FLC diizinkan untuk bisa jadi bagian untuk be forward dan be the first, be the pioneer. So itu satu kehormatan untuk kita semua bisa melayani Bapak Ibu dan tentunya our deepest thank you untuk setiap kehadiran Bapak Ibu. Dan as you go out home, jangan lupa untuk ambil waktu kalau mungkin tadi pas datang belum ada kesempatan untuk berfoto. Di luar ada photo booth dan sudah ada tim juga yang standby untuk bisa membantu mengambilkan foto setiap Bapak Ibu. Berfotolah dengan semangat, dengan semua keluarga Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa ada kehangatan, ada sukacita Natal yang kita bisa rayakan sama-sama dan rasakan sama-sama. So, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa kita akan break selama 2 minggu. So, kita akan kembali ibadah pada tanggal 5 Januari.
Untuk setiap Bapak Ibu yang mungkin akan holiday atau berpergian, please travel safely, come back safely, enjoy your holiday. Untuk setiap kami yang tetap di sini, may also the peace and calmness and joy of Christmas be among us, dan biarlah ada sukacita senantiasa di kehidupan kita setiap hari. Dan jika Bapak Ibu mungkin baru pertama kali datang ke Forward Living Church, dengan kerendahan hati kita juga mau memberikan informasi lebih lanjut, atau mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan sekitar Forward Living Church, our team at the entrance area will be more than happy to answer all your questions, to give you information, to pray for you, to pray with you. Apapun yang mungkin Bapak Ibu mau tanyakan tentang gereja Forward Living Church, biarlah bisa dibantu dengan tim kita di depan. Dan doa kami untuk setiap kita bisa mengakhiri tahun ini dengan baik. Biarlah momen hari ini sampai akhir tahun kita bisa ambil waktu untuk merefleksikan kembali lagi begitu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di kehidupan kita sepanjang tahun ini yang begitu baik, filled with wonders and miracles. Banyak sekali hal yang Tuhan izinkan terjadi di luar kendali atau bayangan kita, the good and the bad. Tapi nonetheless kita bisa ada di tempat ini dengan tidak kurang suatu pun. That's only by God's grace. So kita patut untuk senantiasa mengucap syukur. Dan apapun yang mungkin satu tahun ini belum terlalu forward di kehidupan kita, biarlah kita bawa catatan itu ke tahun yang baru, dan kita akan bekerja sama-sama. Apapun yang kita perlu forwardin lagi di kehidupan kita, kita bisa perbaiki sama-sama dan bertumbuh sama-sama. Karena dalam Tuhan tidak ada yang terlambat, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. So sekali lagi Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sister undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Di saat Anda nanti keluar, ada tim yang akan memberikan Anda Christmas souvenir berupa satu notebook. Dan di depan itu ada tulisan Be Courage and Consistent. Dan itu menjadi tema besar untuk FLC tahun 2025. Hidup menjadi lebih berani dan konsisten. Sebagaimana visi gereja Tuhan FLC yang dititipkan bagi kita semua, visinya adalah menjadi gereja yang bersinar dan berdampak bagi keluarga juga dunia. Bihi Seiko, jangan setengah-setengah. Coba dulu, lakukan aja, patuh, taat, penuh keberanian, dan coba setia dan konsisten. Dan Anda akan melihat Dia sanggup memberikan lebih dari apa yang Anda bisa kira, sangka, pikirkan, dan bayangkan. Sebab Dia Tuhan yang punya semuanya. Pulang dengan bahagia, nikmati dinner malam ini dengan ucapan syukur. Apapun acara perjalanan Anda, hanya kembali bersyukur kepada Yesus. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Bapa turun melimpah, memenuhi setiap bagian di ruangan kehidupanmu. Dia Immanuel, sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Dan semuanya Dia lakukan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari detik sore malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati dan siap melanjutkan kehidupan berkat Natal kita sampai tahun ini selesai. Sama-sama yuk semua kita katakan amin. Have a blessed Christmas and happy holidays. Tuhan memberkati semua, ambil waktu bersatu. Merry Christmas everyone. Merry Christmas. We wish